Kita mau bersyukur di hadapan Tuhan. Hari ini Engkau ada di tempat ini. Kita mau memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Lewat hidup kita, hati kita mau berikan kepada Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan, Bapakku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin Yesus. Lebih sungguh, haleluya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu. Mari lebih sungguh katakan, Bapa, persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu. Jemaat Tuhan lebih sungguh katakan di hadapan Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang. Mari jemaat Tuhan lebih sungguh katakan, Bapa,
ambil alih di tempat ini. Kami mau merasakan Engkau ada di tempat ini ya Tuhan. Kami mau merasakan Engkau ada di tempat ini. Engkau hadir di tempat ini. Engkau menjumpai kami di tempat ini Tuhan. Turunlah Roh Kudus-Mu di tempat ini Tuhan. Berkaryalah di tempat ini Tuhan. Haleluya. 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 Seribu rabang di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap saat dalam hidupku, tak pernah Kau biarkan. Meski langit tak bersurat, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Lebih sungguh katakan, walau 1000 rebah di sisiku, namun Engkaulah yang tetap menolong kami Tuhan. Penolong. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur padamu di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini sehat untuk memuliakan namamu. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan telah turun atas hidup kami pada saat pagi hari ini. Terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi. Engkau adalah Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang akan selalu memperhatikan kehidupan kami umat-umat-Mu di tempat ini. Engkaulah Tuhan yang kami sembah, Raja di atas segala raja, yang tertinggi dan yang termulia, yang memelihara kehidupan
sekalipun 10 rebah di sisi kiri kami tidak akan pernah tetap goyah karena Tuhan Yesus penjaga, penolong, menopang hidup kami. Kami sungguh terlalu percaya kepada kekuasaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Tuhan di tempat ini. Kami merasakan Engkau ada saat ini bersama dengan kami. Lewat pujian dan penyembahan kami, Engkau hadir memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. Saat ini juga kami bersatu hati mengangkat tangan kepadamu ya Tuhan. Kami mau membela Indonesia ini ke hadapan-Mu. Berkatilah negeri kami, negeri yang kami cintai ini Tuhan. Berkatilah Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Engkau melimpahkan kedamaian di negeri kami. Berkati negeri kami dengan berkat-berkat anugerah-Mu yang daripada Engkau. Berkat pertobatan, hujan pertobatan boleh terjadi di Indonesia yang kami cintai ini. Berkati Tuhan pemerintahan kami, presiden kami, MPR, DPR, wakil presiden kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sampai jajaran yang terendah di pedesaan, berkati semuanya Tuhan, RT, RW, kepala desa, kepala dusun. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan ya Tuhan. Untuk memerintah negara kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Semuanya mereka boleh takut akan Tuhan. Pulihkan negeri kami Indonesia ini ya Tuhan. Hujan perdamaian boleh ada di negeri kami Indonesia ini. Berkati dari berbagai pulau, berkati juga dari berbagai suku, agama dan golongan. Berkati semuanya Tuhan. Biar semuanya takut akan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus yang baik. Berkati juga negeri Sigotom ini, negeri yang kami cintai, di mana kami tinggal ya Tuhan. Engkau memberkati warga negeri Sigotom ini Tuhan. Biarlah semua penduduk negeri Sigotom menjadi penduduk yang taat hormat kepada Tuhan. Engkau ubahkan sifat dan karakter paradigma Tuhan. Cara berpikir masyarakat negeri Sigotom ini semakin hari semakin menjurus kepada kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan tak lupa juga Tuhan kami berdoa buat pemimpin kami, pemimpin GBI Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak Rubinadi. Berkati Bapak Rubinadi ya Tuhan. Biar di dalam kepemimpinan hamba-Mu ini GBI semakin jaya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Bahkan kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin kami di tempat ini. Bapak Gembala kami ya Tuhan. Bapak kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Karena kami bersyukur Tuhan, Engkau menempatkan pemimpin GBI Sigotom ini pemimpin yang takut akan Tuhan. Berkati hidupnya ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Pakai hamba-Mu ini untuk menuntun kami kepada segala kebenaran firman-Mu. Untuk membawa kami kepada segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Agar kami mendapatkan Tuhan kemurahan daripada Engkau. Sehingga seluruh umat-Mu GBI Sigotom ini boleh termatrai, benar-benar menjadi termatrai, menjadi milik kepunyaan-Mu selama-lamanya. Terpujilah Yesus. Berkati juga keluarga hamba-Mu Tuhan. Berkati anak-anaknya ya Tuhan. Masa depan mereka penuh pengharapan akan menjadi kenyataan. Engkau akan memelihara kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Allah kami. Bapa kami juga berdoa buat pembangunan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pembangunan plafon akan sudah dimulai. Karena itu kami selalu tetap mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat yang bekerja mengerjakan plafon. Berkati mereka Tuhan. Berikan mereka kesehatan ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan ya Tuhan. Agar mereka dapat menyelesaikan pembangunan ini dengan baik tepat waktu. Engkau akan mempercukupkan setiap dana-dana yang kami butuhkan di dalam pembangunan ini Tuhan. Terpujilah Allah Bapa. Berkati juga semua umat-umat-Mu yang hadir hari ini. Berkati jamaat Tuhan. Pemulihan boleh terjadi di GBI Sigotom. Pemulihan boleh terjadi bagi setiap umat-umat GBI Sigotom. Berkati setiap tanam-tanaman GBI umat-umat-Mu Tuhan. Berlipat kali ganda. Hasilnya boleh berlimpah-limpah. Terima kasih Allah Roh Kudus yang baik. Tuhan kami juga berdoa buat teman-teman kami yang tidak ada saat ini bersama dengan kami. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, Engkau menjamah hati mereka, Engkau memulihkan keadaan mereka. Jikalau mereka sakit, pulihkan, sembuhkan oleh kuasa bilur-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang baik. Kami juga berdoa buat keluarga jemaat-Mu, Bapak Tanti ya Tuhan. Terima kasih kalau mereka bersyukur Engkau berikan mereka kesehatan semuanya. Berkatilah keluarga ini Bapak Tanti semakin disehatkan, semakin dipulihkan keadaannya. Cukupkanlah segala kebutuhan, keperluan hidup mereka. Anak-anak mereka diberkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Takut akan Tuhan boleh ada dalam diri mereka ya Tuhan. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus Bapa yang penuh kuasa kami bersyukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan.
hatimu katakan, aku adalah umat pemenang. Amin. Haleluya, saudara dan saya adalah umat yang sudah dimenangkan. Hari ini berikan yang terbaik untuk Tuhan, karena kita adalah umat pemenang. Amin. Haleluya. Yes. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami adalah umat pemenang. Kita adalah umat pemenang. Kita umat pemenang. Kita anak perjanjian. Yesus tak bangkit, sekarang akan mau. Kita adalah umat
pedang keringata sonari ngamanukur roh ate. Amin jemaat Tuhan. Anak Allah sudah memenangkan kita menjadi umat pemenang. Katakan amin. Segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang gali-gali. Coba saya sapa sekali lagi ya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ada sukacita? Amin. Coba boleh lihat samping kanan kirinya, ada sukacita?
Kalau ada sukacita pasti ada senyum. Amin. Ada senyum saudara? Ada masih yang belum senyum? Colek sedikit. Masih semangat Bapak Ibu? Amin. Saya tahu ini musim kehauma ya. Pasti loja nak mangulai. Oke. Tapi saya bersyukur sekalipun letih, sekalipun lelah, kita tetap ada di tempat ini. Amin. Hari ini saya juga sangat bersukacita Bapak Ibu. Yang pertama, saya dikasih kesempatan untuk menyampaikan isi hati Tuhan di tempat ini. Ya, yang kedua, saya bersyukur. Tahun yang lalu gereja ini belum jadi saudara ya. Kita masih di gereja yang kecil ya. Masih ingat ya, masih ada gambarannya ya. Dulu saudara, kalau Bapak Gembala nggak ada di tempat ini, selalu dibilang, jangan unang di Papua, anon jemaat danganong naruh. Ya, saya sangat kepikir itu saudara ya. Saya bilang, aduh kenapa dipasang Amang Gembala di Facebook? Ya, kenapa diupdate gitu ya saudara? Takutnya besok jemaat gak ada yang datang. Tapi hari ini begitu saya berdiri di sini, saya lihat Bapak Ibu Saudara, wow luar biasa kita beri kemuliaan. Saya sangat bersuka cita. Bapak Ibu, waktu saya baru-baru gabung ya, setiap kali Bapak Gembala mau keluar selalu ada yang bilang, Amang unang jodi rokon Amang. Jangan dibilang-bilang kalau Amang gak ada di sini, nanti jemaat gak ada yang datang. Jangankan jemaat saudara, pengerja aja yang malas-malas, gak ada yang datang, betul? Iya apa iya? Jawabannya iya. Pertanyaannya iya apa ya saudara ya? Ya. Jemaat aja, pengerja aja malas. Tapi hari ini saya sempat kepikiran itu saudara semalam. Ya, tadi malam saya Tuhan, saya mau lihat jemaat ini udah bertumbuh atau belum. Dan saya sekarang bersuka cita. Tadi waktu saya terima tamu, masih ada beberapa yang kosong saudara. Tapi begitu saya duduk, saya berdiri sini, wow luar biasa. Jemaat-jemaat Tuhan yang luar biasa Tuhan berikan bagi GBC Gotham. Jemaat-jemaat yang mau bertumbuh, mau belajar. Amin. Amin. Karena Bapak Ibu sudah dewasa, ya firman Tuhan hari ini juga makanan yang keras untuk orang dewasa. Kalau makanan anak-anak bayi ya Bapak Ibu ya, bayi makannya apa? Bubur. Ya. Kalau orang dewasa masih ada yang makan bubur? Yang sakit yang makan bubur, benar ya nak? Orang sakit yang makan bubur orang dewasa, nggak suka lagi makan bubur. Jadi makanannya harus makanan yang keras. Baik Bapak Ibu. Saya bersyukur sekalipun Bapak Gembala tidak ada di tempat ini, tapi jemaatnya masih semangat. Amin. Luar biasa. Bapak Ibu, kenapa saya bilang begini? Karena saya dengar dari beberapa, bukan dari beberapa jemaat, memang dari jemaat, dari pengerja gitu ya. Kalau kita ibadah, kalau nggak ada Bapak Gembala atau Ibu Gembala, rasanya nggak enak. Rasanya ada yang kurang. Betul? Iya Pak ya? Ya. Saya juga rasakan itu. Kalau Bapak atau Ibu Gembala nggak ada di sini, rasanya ada yang kurang, nggak enak gitu saudara. Dan saya nggak pungkiri itu, memang betul. Ada jemaat yang sampaikan sama saya, iya juga. Tapi saudara, bukan saja Bapak dan Ibu Gembala yang merasa kurang, ya. Bukannya kita aja yang merasa kurang kalau Bapak dan Ibu Gembala nggak ada di sini. Saya rasa, saya mau sampaikan. Isi hati Ibu Gembala dan Bapak Gembala. Kalau Bapak Ibu malas-malas ibadah, jarang-jarang datang ke gereja, sehari ini datang, 3 hari, 2 hari nggak datang, Bapak dan Ibu Gembala juga pasti ngerasa ada yang kurang, betul kan? Iya, Bapak Ibu Gembala ada yang ngerasa ada yang kurang, nggak klop gitu loh, ya, ada yang hilang gitu saudara, ya, pengerja apa lagi? Amin, pengerja. Puji Tuhan. Baik, kita masuk dalam Alkitab kita, dalam firman Tuhan kita. Bawa Alkitab Bapak Ibu? Bawa Alkitab? Gak ada. Bawa handphone? Android yang ada Alkitabnya? Bawa ya. Saya bawa Alkitab, saya bawa handphone. Karena Alkitab saya tulisannya kecil-kecil Bapak Ibu ya. Susah saya bacanya, jadi saya pakai handphone. Tapi sebenarnya saya agak kurang suka dengan yang namanya Android ini. Apalagi kalau bapak-bapak orang tua mungkin oke lah, supaya tulisannya bisa diperbesar ya. Tapi kalau anak muda, saya agak ragu saudara. Ragunya kenapa? Karena banyak di situ aplikasinya. Awalnya oke lah, baca Alkitab. Tapi begitu kelap-kelip lampu handphonenya, wih ada chat. Wih ada messenger masuk, buka sebentar, ujungnya lewat sedikit firman Tuhannya. Baca, aduh Facebooknya apa ini ya, lewat sebentar firman Tuhannya. Jadi gak connect, gak nyambung, remaja.
Bawa handphone? Bawa Alkitab? Di Sabtu itu boleh bawa handphone, tapi dimatikan waktu ibadah. Betul? Ya. Kalau hari Minggu tidak boleh bawa handphone. Iya apa ya? Ya, betul. Masih berjalan? Masih berjalan? Enggak, lupa. Bagus karena Inang Gracia lupa, jadi lupa semuanya. Saya enggak lupa. Jadi mulai minggu depan tolong bawa Alkitab aja ya sayang ya. Lebih terjamin, tidak ada gangguan di sini. Tidak ada lampu kelap-kelip masuk di sini. Kalau di sini banyak yang kelap-kelipnya, di sini enggak ada. Ya, jadi remaja minggu depan tolong bawa Alkitab ya sayang ya. Oke, setuju? 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 Wah, kita buka Alkitab kita. Bisa dibuka dari situ Pak Yuda. Mungkin Bapak Ibu yang enggak bawa Alkitab, kita bisa jajah sama-sama. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-14. Sudah ada? Bisa Pak Yuda? Oke, karena hanya satu ayat kita baca sama-sama ya saudara ya. 2, 3, iya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista Amin. Saya ulang ya. Berbahagialah kamu artinya Bapak Ibu dan saya. Betul? Jika kamu dinista oleh karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Amin. Saya mau berbicara dinista. Apa itu dinista saudara? Dinista itu artinya direndahkan, diremehkan, tidak dihargai, ya, dilecehkan, tidak diakui. Betul? Rasul Petrus memberikan semangat bagi kita semua. Dia bilang berbahagialah kamu jika kamu dinista oleh karena nama Kristus. Artinya berbahagialah setiap kita jika kita dihina, jika kita dilecehkan, jika kita direndahkan oleh karena Kristus. Amin. Apa itu direndahkan oleh karena Kristus? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kita boleh ada jadi satu di tempat ini dengan berbagai macam pengalaman, dengan berbagai macam keadaan yang membawa kita ada di tempat ini. Betul? Setelah di tempat ini apakah selesai permasalahan itu? Tidak. Tambah banyak orang mencibir kita. Parbeteli torbang. Ada ya? Apalagi contoh-contoh, kalau di pesta saudara, kan kalau di pesta kita makan yang enggak pakai darah, ya. Ada yang masih makan nambar gota? Ya. Kan kita makan yang enggak pakai gota, iya kan? Saudara, saya waktu baru-baru gabung di sini di GBI, memang saya dari kecil GBI dan kami memang dari kecil tidak makan yang namanya darah. Tapi ya, saya nggak makan darah memang saudara. Tapi di pesta biarpun ada yang dikasih yang mergota, saya juga nggak tahu ada nggak yang nggak mergota kan gitu. Tapi akhir-akhir ini saja orang tahu bahwa orang GBI nggak makan yang pakai darah, ya kan saudara ya. Nah, waktu saya di pesta saudara, kalau kita ke pesta pasti kita mendapat undangan, betul? Saya diundang, itu makanya saya datang ke pesta. Dan orang yang melakukan pesta, yang mengundang kita, mereka memberikan jamuan makan. Ya saudara ya, memberikan jamuan makan. Sebagai timbal balik, sebagai rasa terima kasih mereka mengundang kita. Dan sebagai rasa terima kasih kita kasih yang namanya amplop. Betul? Tapi amplopnya berisi saudara, jangan kasih yang kosong ya. Nah waktu itu belum zamannya corona. Kan masih makan sama-sama di halaman saudara. Ya kan? Belum makan masih sama-sama di halaman. Terus saudara, saya bilang sama parhobasnya, aduh naso margota, sorry, mabain repot doh,
Itu saudara, saya kaget saudara. Gak ada yang bergotak, habis. Ban anggota parmalim. Saudara, aduh sakitnya. Sakit hati gak? Kita diundang tapi dibentak-bentak saudara. Dimarah-marahin. Ya kalau gak ada mbok ya bilang gak ada gitu ya kan. Ini saya dibentak-bentak saudara. Saya sampai nangis. Saya mau marah gak mungkin di tempat umum. Jadi saya diam-diam saya netesin air mata. Saya nangis, hacina itu. Tapi saya ingat firman Tuhan ini saudara. Saya ingat firman Tuhan ini. Luar biasa. Ada lagi saudara. Ya. Adong do nasa mergota. Danga dong habis. Nah, na mergota mah diho alang mah holanau do mamereng. Gudang pehulean diho. Sampai hari ini saya ingat orangnya saudara. Ya, saya nggak dendam. Cuman kalau ketemu kami ketawa. Ketawa dianya malu sama saya saudara. Coba kalau saya minta, kan saya yang malu. Ya kan? Saya yang malu katanya. Tapi karena saya nggak minta, saya bungkus nasinya, saya kasih sama Inang Buru Laban. Karena Ibu Laban hari itu di samping saya. Nah Inang, berkatmu banyak nih itu saya. Ya. Oke, sorry. Setelah itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau kita menerima perlakuan yang seperti itu, kira-kira sakit hati nggak? Kita nggak dihargai, betul? Betul? Kita direndahkan ya kan? Ya. Dalam hati saya bisa marah loh. Kamu pikir saya nggak bisa hanya beli daging itu? Kamu pikir saya nggak bisa punya duit untuk beli daging itu doang? Kenapa hanya daging sedikit aja? Saya dibentak-bentak saudara. Dan saya harus berbohong. Coba kita pikir. Itu gak sesuai ya saudara ya. Tapi apa yang harus kita lakukan? Boleh kita marah-marah? Enggak boleh saudara. Ya. Jadi kalau di pesta Bapak Ibu, apapun yang kita terima, unang cuma rungut-rungut aja. Jadi sonari saya belajar dari situ saudara. Kalau mau ke pesta, saya makan dulu kenyang-kenyang di rumah. Setelah sampai di pesta mau kasih makan kek, mau enggak kek, bodo amat. Yang penting saya udah kenyang. Kan gitu saudara. Jadi tidak ada yang namanya bersungut-sungut. Tetap sekalipun kita nggak dikasih makan, tetap karena kita menghadiri undangan, ya kita berikan yang terbaik bagi yang punya pesta. Amin. Amin. Itu sedikit contoh bahwa kita tidak dihargai orang. Bahwa kita dinista oleh karena nama Tuhan. Saudara, bisa saja saya minta karena nah di hona mergota godang pehulendang adong jol mama mereng holan au. You know, boy do hujah lu dang. Boy do kan. Tapi itu kan satu pelecehan. Satu penghinaan buat saya. Betul? Betul? Saya berhak marah enggak? Berhak marah dong. Ya kan? Tapi firman Tuhan bilang, berbahagialah kamu jika kamu dinista beriman Tuhan. Bagaimana bisa saudara? Saya kesel loh. Saya marah loh saudara. Saya diundang, waktu saya diundang, saya dimarah-marahin. Kan gitu. Itu contoh kecil saja saudara. Ada banyak hal. Ada banyak hal yang harus kita terima. Ada banyak permasalahan, persoalan yang kita terima. Waktu kita menerima Tuhan, waktu kita ambil keputusan, kita terima Tuhan dalam hidup kita. Kita ambil keputusan untuk kita bergabung di GBI Gotom. Itu saya rasakan juga saudara. Dijauhi keluarga, dijauhi teman-teman. Dihina, yang tadinya kita satu kepunguan, satu arisan, alami karena battle, keluarin. Bukan battlenya yang salah saudara. Gak ada yang salah di sini. Ya, kalau kita ada di tempat ini saudara, kita diajar untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Amin. Untuk mendekatkan diri kepada Tuhan secara pribadi. Dan ada satu yang tidak suka saudara. Siapa? Iblis. Iblis gak suka kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Iblis tidak suka kita merasa menjadi anak-anak Tuhan. Makanya dia pakai satu cara. Apa itu? Kita dinista. Tapi Rasul Petrus ingatkan, jangan patah hati, jangan patah semangat, jangan rendah diri. Kenapa? Karena Tuhan memberikan apa? Roh Allah. Roh Allah Tuhan berikan pada kita untuk menjadi penghibur, untuk menjadi pengingat, untuk menjadi teman dalam suka duka kita. Amin. Pertanyaan saya saudara, bagaimana kita bisa dapat
melalui setiap hinaan, setiap cemoohan orang. Bagaimana kita bisa menghadapi setiap masalah yang datang sama kita. Mungkin secara bertubi-tubi. Bagaimana caranya saudara? Saya boleh tanya, apa tema khotbah, tema firman Tuhan bulan ini? Sebagai bahan renungan kita, minggu lalu sudah disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Apa saudara? Pinter para pengerja. Andalkan Tuhan dalam jalanmu. Itu kunci utama untuk kita bisa melalui setiap jalan-jalan yang ada di depan kita. Waktu kita hidup, mau tidak mau, suka tidak suka, ada jalan kehidupan di depan yang membentang, yang harus kita lalui. Yang tanpa kita ketahui seperti apa jalan di depan. Berlobangkah, bergelombangkah, hancurkah, atau datar. Tapi satu kunci Tuhan kasih bagi setiap kita. Andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ada satu lagu Bapak Ibu. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia Amin. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Amin. Tuhan sudah janji, seberapapun saudara sakit, seberapapun kita menerima hinaan, sepertinya kita gak sanggup lagi. Tuhan kasih satu kunci. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu, apa itu andalkan Tuhan? Apa itu mengandalkan Tuhan? Yang pertama, mengandalkan Tuhan itu adalah artinya bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada pimpinan Tuhan. Tahu artinya pimpinan? Pemimpin saudara, itu yang menggerakkan seluruh prajurit. Betul? Pemimpin itu adalah jabatan yang tertinggi. Jadi setiap pemimpin dia bisa melakukan apa saja ke setiap bawahannya. Betul? Setiap pemimpin bisa bilang, kamu pergi ke sana, kamu lakukan itu. Ya betul? Dan setiap bawahan atau prajurit untuk melakukan sesuatu, pasti dia akan minta izin kepada pemimpin. Betul? Ada nggak prajurit yang suka-sukanya boleh melakukan, misalnya prajurit lah kita corok, prajurit. Ada nggak prajurit dalam sebuah di medan perang, seorang prajurit ingin menyerang atau ingin menyerah atau ingin melakukan apapun, itu suka-sukanya tanpa mendengar komando dari pemimpin? Nggak bisa. Kenapa saudara? Pasti akan kacau balau itu prajurit, betul? Karena prajurit kan nggak cuma satu saudara, ya. Prajurit nggak cuma satu. Prajurit pasti banyak, ratusan ribuan, benar? Kalau semuanya prajurit masing-masing pribadi melakukan sesuka hatinya, kacau balau saudara. Apa artinya pemimpin? Ya, apa artinya pemimpin? Jadi supaya semuanya teratur dengan tertib, ya, waktu mau menyerang, waktu mau istirahat, mau makan, tidur, itu harus mendengarkan yang namanya pemimpin. Sama dengan ini tuh saudara. Andalkan Tuhan, saudara, mengandalkan Tuhan artinya bergantung kepada pimpinan Tuhan. Kita gak bisa suka-suka kita sendiri. Untuk melakukan segala sesuatu kita harus tanya Tuhan dulu, minta izin Tuhan dulu. Bisa. Caranya apa saudara? Doa. Minta petunjuk Tuhan.
Saudara ingin melakukan apa? Doa dulu, Tuhan kami mau nanam jagung di bulan ini, kira-kira Tuhan, itu contoh kecilnya. Kira-kira benar gak ya Tuhan ya? Atau misalnya mau nanam kacang Tuhan di bulan 11, bisa gak ya Tuhan ya? Saudara boleh tanya seperti itu. Kami coba saudara, kalau kami mau menanam sesuatu kami coba doa dulu. Tuhan kami mau nanam ini, benar gak ya gitu. Ya memang gak selalu benar sih kami terima jawabannya, tapi paling tidak kami sudah menyampaikan isi hati kami sama Tuhan. Amin. Demikian juga dengan keuangan. Bapak ibu, saudara, adik-adik, kalau kita mempunyai uang, misalnya ada udah tuhurnya jagung. Nah, sebelum dipakai ini tuhurnya jagungon, apa yang kita lakukan? Yang baik saudara, yang baik duduk dulu bawa di kamar, Tuhan ini uang hasil beli jagung, saya mau pakai untuk ini, benar gak Tuhan? Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan kasih tahu. Tuhan akan kasih tahu, yang ini gak boleh, kamu pakai ini aja. Tuhan bisa bicara sama kita saudara. Tergantung hati kita dekat gak sama Tuhan. Ya. Hari Sabtu kemarin dapat BLT. Saudara dapat BLT? BLT itu apa? Bantuan langsung tunai ya. Saya juga kebetulan dapat saudara. Saya dapat ya. Saya pergi ke kantor kepala desa. Saya ketemu dengan ibu-ibu saudara. Ya. Saya ketemu dengan ibu-ibu ada 6 orang kayaknya saudara ya. Saya tanya, wih bahasa kamu repot kayak nang di dia hora akamatan kan? Gak apa-apa campur-campur ya saudara. Karena agak susah. Ya, mereka, aduh opung. Cuma aku hamil loja daripada ama-ama na mangalap hebengi. Buasa, molo ama-ama na mangalap dak sahat hebengi opung. Atung tu dia martiko. Saudara tuh artinya martiko. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan yang terbaik. BLT itu bantuan langsung tunai untuk membantu kesejahteraan keluarga yang pemerintah berikan, bukan bantuan langsung pakai martiko. Bantuan langsung martiko. Bukan itu saudara. Jadi kalau dapat uang, usahakan dulu sampai di rumah. Tanya Tuhan dulu, Tuhan terima kasih. Yang pertama terima kasih dulu buat berkat Tuhan. Amin. Susah gak? Terima kasih karena berkat, susah gak? Enggak susah. Kalau banyak masalah susah terima kasihnya. Tapi itu yang terbaik. Amin. Ya. Kalau dapat duit, tanya Tuhan dulu. Itu mengandalkan pimpinan Tuhan. Ya. Itu artinya kita mengandalkan Tuhan. Artinya kita mengandalkan, kita bergantung akan pimpinan Tuhan. Yang kedua, apa itu artinya mengandalkan Tuhan? Yang kedua, takut kehilangan penyertaan Tuhan. Kita buka dulu yuk Mazmur yuk. Kita buka dulu Mazmur. Mazmur 51 ayat 13. Tapi sebelum itu tunggu, ada yang kelewat saudara. Sebelum itu kita buka dulu Yeremia 17 ayat 5. Karena ini penting juga, jadi saya akan balik sebentar. Yeremia 17 ayat yang kelima. Sudah dapat Bapak Ibu? Yeremia itu perjanjian baru atau lama ya? Lama ya, pintar, berarti baca Alkitab ya Bapak Ibu ya. Sudah dapat? Yeremia 17 ayat yang kelima. Saya baca ya, Bapak Ibu simak. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini agak panjang, gak apa-apa ya, kita sampai jam 1 ya. Hari itu Ibu Siti sampai jam 2 saudara. Ya, gak apa-apa, kita coba singkat saja ya. Yeremia 17 ayatnya yang kelima, Bapak Ibu simak, saya baca sekali lagi. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketergantungan akan pimpinan Tuhan itu juga
Artinya kita tidak mengandalkan manusia. Artinya kita hanya menggantungkan harapan kita hanya kepada Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan manusia ataupun diri kita sendiri. Bagaimana mengandalkan manusia? Sekarang Bapak Ibu pikir, kalau tiba-tiba dapat masalah, tiba-tiba banyak masalah, itu siapa yang Bapak Ibu pikirin? Teman? Oh, adung jelma namoraan. Jululah uma autusi. Ya kan? Atau mungkin ada koneksi, ada teman-teman di kantor bupati. Begitu ada masalah, wah, lau mahita tuh sih. Arung disi ajudana bupati, boy mah beres sudah. Nah, hati-hati saudara. Itu kita mengandalkan manusia. Ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam keterpurukan, juga kita tidak boleh mengandalkan diri sendiri. Artinya apa saudara? Kita cari keputusan sendiri, kita cari sana sini. Bagaimana caranya kita mengatasi setiap masalah? Saudara pernah jatuh ke dalam sumur? Pernah jatuh ke dalam sumur? Enggak ya. Yang pernah jatuh di dalam sumur itu si Yusuf. Yusuf itu dari kecil sudah dijanjikan untuk menjadi pemimpin. Betul? Tapi untuk menjadi pemimpin itu enggak mudah. Kenapa? Dia harus alami satu proses yang namanya ada di dalam sumur. Kira-kira kita sudah terpikir ya, kita udah tahu ya, kalau di dalam sumur itu gelap. Ada jalan lain nggak? Ada jalan keluar nggak? Di bawah sana? Tidak ada. Siapa yang ada? Nggak ada. Ya saudara, sekalipun sumur yang dimasuki si Yusuf itu kering, tidak ada air, tetap itu tempat yang gelap gulita, tempat yang lembab, tempat yang menyeramkan, tidak ada jalan keluar. Tempat yang gelap, tidak ada jalan keluar. Tapi ada satu jalan keluar, di mana? Ketika Yusuf melihat ke atas, dari atas terlihat ada cahaya terang. Kalau sumur, itu atas terbuka kan? Iya, atasnya terbuka. Jadi Yusuf hanya bersandar kepada Tuhan yang di atas untuk bisa menyelamatkan dia, mengangkat dia dari sumur yang gelap. Bapak Ibu, seberapa besar masalah kita yang kita hadapi, seberapa besar penghinaan yang kita hadapi, seolah-olah kita gak mampu melakukan apa-apa, seolah-olah gak ada lagi jawaban, selesai sudah. Tapi ingat, jangan lupa, lihat ke atas, hanya itu satu jalan. Tuhan ada di sana. Tuhan peduli bagi saudara dan saya. Karena saudara dan saya dalam hidup kita mengandalkan yang namanya Tuhan. Tapi kalau kita meragukan Tuhan, tidak akan ada jalan keluar. Hanya satu jalan, mengandalkan Tuhan. Amin. Yang kedua, kita buka Mazmur 51 ayat 13. Dapat Pak Yuda? Mazmur 31 ayatnya yang 51 ayat yang ke-13. Dapat Pak Yuda? Sudah? Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Yang kedua, apa itu arti mengandalkan Tuhan? Arti mengandalkan Tuhan adalah takut kehilangan penyertaan Tuhan. Firman Tuhan katakan, janganlah membuang aku Tuhan dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Amin. Penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita. Yang ketiga, arti mengandalkan Tuhan. Kita buka Amsal 16 ayat 16. Gak apa-apa ya, banyak buka Alkitab ya saudara ya. Kalau di rumah nggak sempat baca Alkitab, ya nggak apa-apa lah. Hari ini kita banyak baca. Amsal 16 ayat 6. Remaja ada yang dapat? Tolong dibaca dengan keras.
Amsal 16 ayatnya yang ke-6. Amin. Yang ketiga, apa itu arti mengandalkan Tuhan? Menjaga hidup dalam kebenaran dan perkenanan Tuhan. Firman Tuhan katakan dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Bapak Ibu, ibu-ibu dulu saya tanya ya. Gini. Ada ibu-ibu di sini ya? Oke. Ibu-ibu berharga do bapak-bapak ya? Arga do bapak-bapak ya? Arga do suami? Bapak-bapak lihat. Bapak, lihat Pak. Istrinya yang jawab. Berharga Bu? Cek, ya. Yang mana ini? Oke, makasih maaf. Pak, berharga ibu-ibu Pak? Harga? Betul? Hah? Jangan takut Pak, ibunya nggak lihat. Ibu di belakang sana. Berharga istri-istri Pak? Pastilah berharga. Bagus, puji Tuhan. Terima kasih Pak. Pertanyaan saya, kenapa antara berharga dengan tidak? Begini, saya punya emas. Emas itu barang berharga, betul? Ya, saya punya emas, emas itu barang berharga. Kalau emas saya jatuh di jalan, diambil orang enggak? Diambil orang lah ya, mana mau kan? Pasti diambil orang. Terus saudara, kalau saya punya emas, kira-kira saya simpan dengan baik enggak? Saya simpan dengan baik. Saya pakai dengan bangga, betul? Saya pakai dengan bangga emas saya, ya kan? Menandakan kita ada berkat Tuhan, ya. Bapak Ibu, kenapa saya tanya suami istri berhargakah bagi kita? Kalau suami istri itu berharga, berarti akan menghargai. Iya enggak? Kalau istri-istrinya itu enggak berharga bagi suami, gampang aja, tinggalkan, cari yang lain. Iya Pak? Enggak ada yang jawab. Ya, kenapa bapak-bapak setia kepada istrinya? Karena ibu-ibu engkau berharga bagi suami. Dengar baik, ya, amin. Sekalipun apapun keadaan suami, suaminya suka judi, berharga. Nah, suaminya malas nggak mau kerja, berharga nggak? Hah? Berharga nggak? Nggak berharga. Aduh, kasihan Pak. Bapak-bapak mau dihargai nggak? Mau dihargai nggak Pak? Mau dihargai? Kalau mau dihargai, jadikan diri berharga Pak, supaya dihargai para istri. Apa tugas suami? Iya, berikan kasih sayang sama istri, ya kan? Kerja keras untuk kebutuhan anak dan istri gitu. Ya Pak ya. Jadikan dulu kita berharga Pak, biar dihargai sama istri. Istri juga gitu. Jadikan dirimu ibu-ibu berharga buat suami. Supaya apa? Supaya engkau diperlakukan dengan baik, dengan kasih. Amin. Amin. Kita jangan menuntut penghargaan dari suami atau dari istri. Kita bikin dulu diri kita berharga. Baru suami atau istri akan menghargai kita. Ibu-ibu ya. Jangan cuman karena uang doang abang sayang kan gitu. Ya. Ada di Sosor Pinandang. Begini saudara, suaminya tukang judi, pulang pagi. Tuh mah gue mate, gue mah hatok, mah balu, bulus. Aduh, kasih roham. Kasihan gak? Lebih baik saya janda sekarang daripada punya suami gak ada artinya. Kalau judi mulai pagi. Saya agak sedikit apa dengarnya saudara. Bapak-bapak mau yang begitu. Ibu-ibu jangan sampai salah katakan seperti itu ibu-ibu. Apapun keberadaan suami, itulah suami kita. yang harus dihargai.
Bapak-bapak juga Pak, mari buat diri kita berharga Pak, sehingga istri kita bisa menghargai kita. Amin. Ya, kalau istri-istrinya rajin ada WBI, mari bapak-bapaknya juga ada pria Betel Indonesia, bikin perkumpulan, bikin pertemuan, jangan malas-malas Pak, ya kan? Amin. Iya. Karena ada setiap perkumpulan itu pasti ada sedikit firman Tuhan yang disampaikan, ada pengajaran yang disampaikan. Ibu-ibu juga gitu kan, di WBI ada firman Tuhan kan, ada pengajaran, betul? Sekarang ada perubahan gak? Pak, saya nanya, ibu-ibunya setelah WBI ada perubahan gak Pak? Kalau gak ada bilang. Ada Pak? Saya berharap ada. Anak-anak remaja, berhargakah orang tua bagi kalian? Berharga, betul? Berharga. Orang tua, saya boleh tanya, berhargakah anak-anak bagi kalian? Berharga. Anak-anak, dengar baik. Kalau berharga orang tuamu bagimu, mulai hari ini berjanji dalam diri sendiri. Engkau harus berusaha sekuat tenaga untuk menjadikan dirimu berharga. Amin. Jadikan dirimu berharga, jadikan dirimu menjadi kebanggaan orang tua. Jangan bikin susah orang tua. Amin. Dengar baik. Jadikan dirimu berharga. Sehingga orang tua, memang orang tua penuh kasih. Mau kalian jelek kek, mau kalian cantik, mau kalian berbuat salah, mau apa tetap dimaafkan. Tapi jangan sia-siakan kebaikan. Amin. Jangan sia-siakan kebaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih kalau anak-anak begitu berharga. Satu hal yang saya mau katakan. Akhir-akhir ini saya sangat sedih melihat para remaja, para anak-anak muda di Sigotom ini bergelut punya satu hobi yang namanya judi. Pak, anak sekarang gak bisa dibilang, jangan judi. Iya Pak, itu dulu zaman kami. Anak sekarang enggak, jangan judi, Bapak aja judi. Gitu Pak. Jadi bagaimana caranya supaya Bapak bisa bilang, anak jangan judi? Ya jangan judi dulu bapaknya. Amin. Amin. Kita bilang, jangan merokok, merokok itu enggak baik. Bapak aja ngerokok, aha. Saya enggak ada bilang, jangan rokok Pak, enggak. Tapi kalau bapak-bapak sayang, bapak-bapak berharga, anak-anak ini berharga bagi bapak dan ibu, mari kasih contoh yang terbaik. Anak-anak sekarang gak bisa dibilangin, mereka udah zamannya zaman teknologi, zaman canggih, anak-anak zaman now. Jadi mereka akan melihat apa yang orang tua lakukan. Amin. Itu siang kan gak gali-gali. Enggak ya, ini firman. Saya tahu, karena jemaat Tuhan ini sudah dewasa, maka makanannya juga harus yang keras. Keras sedikit gak apa-apa. Ya, sama dengan Tuhan saudara. Kalau kita anggap Tuhan itu berharga, maka kita akan lakukan apa yang menjadi kesukaannya Tuhan. Kita akan berusaha menyenangkan hatinya Tuhan. Karena saudara, kita ini sangat berharga buat Tuhan. Amin. Saya boleh tanya seberapa banyak yang tahu Bapak Ibu berharga bagi Tuhan? Saya boleh tanya, boleh lambaikan tangan? Yang merasa dirinya gak berharga, hari ini saya kasih tahu Pak, Bu, adik-adik. Saudara dan saya begitu sangat-sangat berharga bagi Tuhan. Buktinya sampai mati pun di kayu salib Tuhan berikan pada kita. Pertanyaannya, seberapa besar berharganya Tuhan bagi kita? Amin. Gak usah jawab saya Pak, Bu, jawab dalam hati. Seberapa besarnya berharganya Tuhan bagi kita? Kalau Tuhan begitu berharga bagi kita, maka kita akan tempatkan Tuhan sangat spesial di hati kita. Amin. Kita akan tempatkan Tuhan di tempat yang paling baik di dalam hidup kita. Mengandalkan Tuhan
Yang ketiga, menjaga hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah mengandalkan Tuhan, maka firman Tuhan katakan, berbahagialah. Kita mengandalkan Tuhan, maka hidup kita akan selalu berbahagia. Hidup kita selalu penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan berikan roh penghiburan bagi kita. Kita tahu Roh Kudus ada bersama dengan kita. Amin. Mengandalkan Tuhan bukan berarti Bapak Ibu kita tidak melakukan apa-apa. Ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita lakukan. Sekalipun kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya hidup kita. Apa tugas dan tanggung jawab kita? Kita buka dulu Amsal 17 ayatnya yang ke-7. Bukan Amsal, sorry. Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Yeremia 17, dapat Pak Yuda? Ya. Kita baca sama-sama ya saudara. Masih ada waktu, gak apa-apa ya. Kita baca sama-sama, 2, 3. Ada lagunya saudara ya, kita sering nyanyiin ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, betul? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu upah, ya, itu upah yang kita terima kalau kita mengandalkan Tuhan. Yang pertama, Roh Kudus ada bagi kita. Yang kedua, hidup kita selalu diberkati Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, kalau ada upah berarti ada pekerjaan. Betul? Ya. Ada di sini yang bekerja nggak ada upah? Mau bekerja secara gratis, nggak digaji? Mau? Mau. Sekalipun ada pujian begini, kami pernah nyanyi di sini ya saudara. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar selalu manis. Ibu gembala bilang, stop, nggak usah diterusin gitu saudara ya. Kerja buat Tuhan selalu manis. Ingat ya Nang? Nang bilang stop. Saya bingung. Saya agak nggak dengerin Nang gembala ya. Merpangan cuma kinang ya. Kalau anak-anak ada yang nakal, berjuang kinang. Saya terusin dalam hati. Biar tanpa gaji selalu manis. Apa yang itu benar kok sayangnya? Apa yang salah? Saya pikir gitu saudara. Saya nggak ngeh gitu saudara. Tapi begitu kami doa, waktu mau firman Tuhan ingetin pada saya begini. Waktu saya ada di rumah sakit, waktu saya lagi nangis, waktu semua kebaikan Tuhan ingat, iya Tuhan terima kasih Tuhan baik. Masih berani bilang kamu kerja tanpa gaji kata Tuhan. Saya kaget saudara, saya buka mata, siapa yang bilang pikir saya? Tapi semua rekan-rekan pengerja mereka lagi serius menikmati hadirat Tuhan. Ampun Tuhan, ampun. Masih berani bilang kerja buat Tuhan tanpa, biarpun tanpa gaji, tetap selalu manusia. Boh. Yang ada saudara, gaji kita gak sesuai dengan pekerjaan kita. Apa yang sudah kita kerjakan buat pekerjaan Tuhan? Gak usah pekerjaan dulu deh, gaji dulu deh. Saudara, nafas saudara ada yang beli? 1 tabung itu berapa Yuda? 1 tabung oksigen 1 juta ya. 1 juta itu yang kecil saudara. Cukup 1 hari Mak Yuda? Gak cukup 1 hari. Coba bayangkan, saudara bernapas 1 hari aja. Kerja saudara cukup gak untuk bayar oksigen? Oksigen doang. Belum lagi berkat untuk makanan, belum lagi untuk pertanian, untuk anak sekolah, segala macam bla 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 bla. Saudara yang jawab, pekerjaan saudara sesuai gak dengan gaji? Kalau saya gak sesuai.
Pelayanan saya nggak ada apa-apanya dibandingkan berkat yang saya terima, gaji yang saya terima. Itu maksud Tuhan, bilang sama saya, masih berani kau bilang kerja tanpa gaji gitu saudara. Dari situ saya nggak mau lagi, enggak Tuhan. Saudara. Jadi apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita kerjakan? Bekerja saudara. Kalau Tuhan bilang belajarlah dari si semut. Semut itu mengumpulkan makanan waktu musim panas. Sehingga waktu musim dingin mereka nggak bisa bekerja, mereka punya stok makan. Artinya jangan malas-malasan. Kan gitu saudara. Untuk memenuhi kebutuhan hidup kita perlu makan nggak? Perlu makan, perlu pakaian, perlu. Perlu yang lain, perlu. Tapi Tuhan sediakan betul toho yang Tuhan sediakan. Tapi kalau kita nggak bekerja, Tuhan mau berkati dari mana? Kan gitu. Amin. Saya senang saudara, anak-anak remaja itu punya inisiatif. Mereka mau jualan makanan di depan sana untuk cari dana. Dana apa saudara? Dana Natal mereka tahun ini. Wah, saya ada satu sukacita saudara. Kenapa? Ternyata anak-anak ini kreatif gitu saudara. Ya, kreatif. Kita dukung saudara. Kalau mereka mau maju kita dukung. Jangan kita hambatin, kita dukung. Amin. Karena dengan berjualan bisu bukan berarti rumah Tuhan dijadikan tempat sarang penyamun, tempat jualan, bukan saudara. Bukan. Ini tujuannya kita melatih anak-anak remaja untuk berani. Melatih mereka untuk kreatif. Melatih mereka untuk supaya mereka punya kasih sayang sama kita orang tua. Bisa aja kami bilang masing-masing anak minta sama orang tuanya 100.000 untuk biaya Natal. Orang tuanya berbeda-beda nama. Kan? Keperluan Natal luar biasa. Keperluan Desember luar biasa. Molo mami kirim mirdong. Kan itu. Tapi anak-anak muda gak mau ngerepotin orang tua. Mereka mau usaha. Gak apa-apa. Kita dukung. Amin. Ini kalau jualan ya kita beli gitu saudara. Ya, saya bantu promosi Bang Jo ya. Amin. Gak apa-apa, kita mendidik saudara. Kita mendidik. Kita mengajarkan hal yang baik bagi anak-anak muda. Amin. Kalau Bapak Ibu udah sakit kepala mikirin Desember ya, kebutuhan luar biasa ya. Kan tahun demi tahun kita kayak begini saudara. Tahun demi tahun kita kayak gini. Jadi gimana supaya kita gak seperti ini lagi? Ya kita kan bertani saudara, ya kita tanamlah saudara. Tanam-tanaman yang bisa panen di bulan 12. Supaya kalau kita jual bulan 12 berarti kan ada persediaan untuk bulan 12 keperluan anak-anak. Ya, anak saya aja sudah minta sepatu saudara, sepatu baru, celana baru, jas saya udah di laundry mah katanya. Anak saya saudara, masih jauh Desember saudara. Saya kebayang gimana kalau yang anaknya 4, 5, gitu ya. Tapi supaya nggak sakit kepala saudara, ya kita usahakan, kita kerja. Tuhan itu melihat jerih payah kita. Kalau kita bekerja, sekalipun itu tidak mungkin, sekalipun itu rasanya gak ada hasil panennya, saudara dengar baik, mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini, amin. Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi setiap kita, amin. Syaratnya satu, andalkan Tuhan dalam hidup kita, dalam setiap perjalanan hidup kita, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saya ada satu pujian yang sering kita nyanyikan. Ini menyatakan bahwa kita berserah penuh kepada Tuhan. Saya sekalipun bahasa Batak saya agak kacau saudara, gak apa-apa, saya suka lagu ini saudara. Ya saudara, hupasahat matu Yesus. Artinya apa saudara? Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Untuk apa saudara? Inilah tanda kita mengandalkan Tuhan. Benar-benar kita gak punya ambil bagian dalam hidup kita. Kita gak punya ikut ambil bagian dalam hidup kita. Yang Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami janji Tuhan, kami nyatakan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita mau ajak kita semua tutup mata. Jangan ada yang lihat ke kanan ke kiri. Seperti anak sekolah minggu yang datang kepada Tuhan. Seperti anak sekolah minggu yang memang benar-benar memberikan hidupnya kepada Tuhan.
Hari ini saya mau ajak Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita tutup mata, kita konsentrasi, hati kita tertuju hanya kepada Tuhan. Saudara katakan di hadapan Tuhan bahwa Tuhan mulai hari ini ajar aku benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hidupku. Saudara, kita akan nyanyikan lagu ini dan renungkan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati lagu ini. Ini bukan sekedar lagu, saudara, tapi biarlah lagu ini menjadi doa kita. Biarlah lagu ini tuh, saudara, menjadi janji iman kita kepada Tuhan. Syakarabaya syakarabarabara. Sungguh saudara katakan di hadapan Tuhan. Basahan madu Yesus, saluhuna diriki. Amin. Basahan madu Yesus, sungguh-sungguh lagi, saudara. Nyatakan janji imanmu di hadapan Tuhan hari ini. Sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, nyatakan di hadapan Tuhan hari ini. Ini penyerahan hidup kami, Tuhan. Kami hanya mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami hanya mau mengandalkan Tuhan dalam setiap jalan hidup kami. Tapi hari ini Tuhan, kami bersyukur di hadapan-Mu. Ketika kami mengandalkan Tuhan, ada berkat-berkat yang Tuhan percayakan atas
Kami percaya hari ini Tuhan ada berkat yang Tuhan kerjakan atas kami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Karena firman-Mu berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang tertanam di tepi aliran sungai, yang tidak akan mengalami kekecewaan, tidak akan mengalami Tuhan yang tidak baik dalam hidup. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memelihara. Ketika kami mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas setiap kehidupan kami, bahkan seluruh jemaat-Mu yang terus dan terus mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Ketika kami mengandalkan Tuhan, maka ada suatu sukacita yang luar biasa. Ketika kami mengandalkan Tuhan, kami akan merasakan Tuhan, kebersamaan Tuhan itu sangat luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur hari ini Tuhan, kalau Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan. Kami bersyukur hari ini Tuhan, Tuhan berikan kami kesehatan. Kami bersyukur hari ini Tuhan, Tuhan berikan kami umur yang panjang. Hingga saat ini Tuhan, kami boleh menikmati hari-hari kami. Sekalipun banyak masalah, sekalipun banyak tantangan, mungkin Tuhan ada sakit penyakit, tapi hari ini kami diberkati ketika orang mengandalkan Tuhan. Segala sesuatunya Tuhan, Tuhan sanggup menolong kami, Tuhan sanggup menolong kami, Tuhan sanggup perhatikan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur hari ini untuk berkat yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jangan
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman untuk acara ibadah kita sepanjang minggu ini. Warta sepekan Sunday Service Gereja Betel Indonesia Jemaat Sigotom, andalkan Tuhan dalam jalanmu. Minggu 14 November 2021 pukul 10 WIB, Facebook GBI Sigotom, Instagram Tony Silitonga 1 dan YouTube GBI Sigotom. Mari kita berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kita agar Indonesia bisa lepas dari pandemi COVID-19 dan Tuhan jaga Indonesia dengan kedamaian. Kami segenap keluarga besar GBI Sigotom menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah, dan terkhusus bagi jemaat yang pertama kali ibadah bersama dengan kami. Saya boleh tanya Bapak Ibu, ada yang pertama kali baru hadir ibadah? Tidak ada? Oke, selamat datang adik ya. Kami menyambut dengan sukacita dan kami harap kita boleh bertumbuh bersama di tempat ini. Kita doakan Natal 2021. Yang pertama, Natal BPD Tapanuli 1 Desember 2021 di GBI Tarutung Kota. Yang kedua, Natal Korda WBI Tapanuli 6 Desember 2021 di Tarutung Kota. 3. Natal Perwil Tapanuli Utara 8 Desember 2021 di GBI Sigotom. 4. Natal WBI Taput 12 Desember 2021 di GBI Butar. 5. Safari Natal Misi Eklesia 17 Desember 2021 di GBI Sigotom. 6. Natal GBI Nasional 20 Desember 2021 langsung dari GBI Mekar Wangi Bandung. Selasa, ibadah doa pengerja dan terbuka bagi jemaat. Diharapkan semua pelayan agar ikut dalam doa pukul 19.30 WIB di gereja. Jumat, ibadah doa dan puasa pukul 12 di rumah masing-masing. Menara doa Senin pukul 17 sampai dengan 18 di gereja. Jumat pukul 17 sampai 18 di gereja. Sabtu pukul 12 sampai dengan 13 di rumah masing-masing. Jemaat berulang tahun minggu ini. Yang pertama, Natalia 15 November 2019 ulang tahun yang kedua. Yang kedua, Kresia 16 November 1996 ulang tahun yang ke-25. Yang kedua, anak kami Neti Simanjuntak 17 November 2004 ulang tahun yang ke-17. Bapak Vicky 18 November 1970 yang ke-51. Yang kelima, Bapak Odi 20 November 1980 yang ke-41. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Minggu, ibadah sekolah minggu pukul 7.30 WIB. Minggu, ibadah raya pukul 10 WIB. Ibadah minggu lalu dihadiri oleh 66 jemaat. Dan persembahan pembangunan minggu lalu sebesar 215.000. Ada ucapan syukur dari keluarga Bapak Tanti sebesar 100.000. Terima kasih perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita.
seluruh jemaat yang Tuhan kasihi, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Angkat tangan kita di hadapan Bapa. Terimalah berkat yang daripada Tuhan, anugerah besar dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus. Itulah yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan,